sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang kesepian karena sampai sekarang mereka belum dikaruniai seorang anak pun selama ini. Dalam kesehariannya, mereka selalu mengidam-idamkan seorang anak sebagai pelengkap hidup mereka. Di suatu hari saat pulang dari ladang, saat istri berbicara, raksasa yang bisa mengabulkan semua keinginan walaupun keinginan itu mustahil. Keesokan harinya, mereka berdua datang ke gua dengan perasaan takut untuk menemui raksasa dan untuk meminta bantuan raksasa. Dengan teriak, kedua orang tua itu disambut oleh sang raksasa. Orang tua, kakak datang ke sini dan menghibur saya. Maafkan kami raksasa jika kedatangan kami mengganggumu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Sudah lama kita menginginkan seorang anak agar hidup kita lebih bahagia. Jika itu mau, aku akan turuti. Kami memiliki dan tanaman sampai dia besar. Tapi ingat, akan janji kalian. nanti Baiklah, akan aku ingat janji ini. Akhirnya mereka berdua pulang dengan membawa bibit timun yang diberikan oleh raksasa dengan perasaan senang. Dan keesokan harinya mereka menanam bibit itu. Dari setiap harinya mereka menyiram dan memberi pupuk agar timun itu menjadi besar. Dan suatu hari timun itu menjadi besar dan akhirnya setelah timun itu dibuka oleh mereka, keluarlah seorang anak yang cantik jelita. Dan mereka menamai putri itu dengan nama Timun Mas. Waktu berlalu sudah terlalu dengan cepat. Pada saat ini Timun Mas sudah beranjak 17 tahun. Dan sang raksasa datang untuk menagih janji mereka. Ibu, ini siapa raksasa ini? Adalah Timun Mas, akan diceritakan nanti. Jadi, ini anakku yang aku berikan waktu itu. Keesokan harinya, sang ibu meminta Timun Mas untuk pergi dan lari dari kerajaan raksasa dengan membawa terasi, garam, dan jarum untuk bekal esok. Terasi, garam, dan jarum ini. Lempar bahan-bahan itu ke raksasa jika kamu dalam keadaan
Akhirnya Timun Mas pergi dari desa meninggalkan ayah dan ibunya. Tidak lama kemudian raksasa datang dengan berteriak-teriak. Lalu dia kemana? Dengan kesaktiannya, raksasa menggunakan kesaktiannya untuk mencari Timun Mas. Lalu dengan kekuatannya, akhirnya sang raksasa bisa mengetahui keberadaan Timun Mas dan mengejar Timun Mas. Timun Mas, kamu mau kemana? Sebenarnya siapa kau ini? Aku ini raksasa. Apa mau kamu? Aku ingin memanamu. Lalu Timun Mas berlari dari kejaran raksasa. Di pelariannya, Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran yang gagah dan rupawan. Akhirnya Timun Mas melarikan diri dari seorang raksasa. Tetapi raksasa itu masih mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas mengingat pesan ibu. Yang pertama, Timun Mas melemparkan gerak garam kepada raksasa. Kemudian garam itu menjadi lautan yang dalam dan menenggelamkan raksasa. Raksasa ini ada di sini. Ayo bicara kalau dapat. Kamu memperbaikanku. Ayo bicara. Tunggu, Timun Mas, kau tidak bisa lari dariku. Tetapi raksasa berhasil melarikan dari diri. Lalu Timun Mas melemparkan jarum kepada raksasa yang akhirnya jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Namun apa yang dilakukan Timun Mas itu sia-sia karena raksasa lagi-lagi bisa melarikan diri. Dia sudah mulai mendekat. Aku harus cepat lari. Timun Mas masih Jalan ini sudah menjadi hutan bambu. Kita harus berhati-hati supaya itu tidak terbuka. Timun Mas sudah merasa putus asa, tetapi Timun Mas masih memiliki suatu bekal dari ibunya. Kemudian Timun Mas melemparkan terasi yang akhirnya terasi itu menjadi lautan lumpur yang membuat raksasa tidak bisa bernafas dan mati. Ternyata kau adalah juga raksasa. Sekarang aku akan melemparkan terasi. Timun Mas, tolong. Aku tidak bisa mengejarmu lagi. Tolong aku dan aku tidak akan memakanmu. Rasakan. Rasakan itu raksasa. Itu juga rasaku. Akhirnya Timun Mas bisa lolos dari raksasa dan hidup bahagia dengan ayah, ibu, dan pangerannya. Waalaikumsalam.